Teman-teman yang ingin tahu itu berarti yang pertama kali buku yang tadi yang fotografi itu pertama kali di Indonesia ada buku covernya artis tuh iya, gitu. Iya, jadi inilah beliau lah yang rame. ada membuat buku covernya artis. Tahun 90 itu saya berani mendirikan kan tadi 87 ya. Okay. Tahun 90 saya udah berani mendirikan perusahaan PT. Hebat ya, PT banget ya. Teman-teman yang ingin tahu itu berarti yang pertama kali buku yang tadi yang fotografi itu pertama kali di Indonesia ada buku covernya artis tuh iya, gitu. Iya, jadi inilah beliau lah yang rame. ada membuat buku covernya artis. Atau kalender juga. Kalender sudah ada. Oh, sudah ada. Atau kartu nama. Tapi akhirnya saya juga jadi fotografer kalender juga. Fotografer kalender yang blanko itu juga saya juga ngerjain juga. Tapi yang pertama di Indonesia itu yang sangat itu mengusulkan dari buku tadi itu. Awalnya dari situ baru artis, terus kemudian berapa lama itu lanjut terus buku itu? Sampai tahun 90. Wah, masyaallah. 90 berarti 4 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. Terus ya itu agak lumayan lah. Dulu masih ya sempat orang-orang top lah kayak misalnya zaman Krisdayanti masih. Semua artis itu udah semua berarti. Pernah foto kemudian kayak Desi Ratnasari masih awal-awal. Masih itu, Olga berarti masih film itu, Olga. Masih saya foto sampai zaman dulu udah panjang banget, lama banget itu udah. Di fotografi tapi ke media masih tetap jalan tuh yang jadi wartawan dari dulu kan freelance. Tahun 90 masih karena tapi jarang karena satu tulisan cuma segitu kan. Terakhir nulis di mana? Ya, tetap di situ, tetap di majalah Ria Film. Oh, masih di Ria Film tapi nggak banyak gitu loh, nggak sering. Justru lebih menariknya fotonya. Jadi yang membuat mendapatkan pundi-pundi itu di foto dari ini. Fotonya itu. Kalau dari wartawan nggak inilah. Foto dan yang tadi manajemen artis itu yang itu juga nggak seberapa. Oh, nggak seberapa. Jadi foto ini yang foto yang ini. Fotografer yang lumayan itu. Foto ini apa yang membuat jadi batu loncatan Mary menjadi apa? Dari itu yang jujur saya sampai kuliah sampai selesai itu karena fotografer. Itu bisa jadi fotografer. Jadi dari mulai foto artis, mulai foto produk. Sampai kuliah S1 itu fotografer semua? D3 dulu kan, sampai S1 pun. Itu uang bukan itu aja, sampai untuk biaya nikah pun juga. Dari foto itu? Iya, sampai itu kemudian nikah segala itu dari situ. Saya lupa. Pertama kali beli kamera jadi tahun berapa tuh kan udah 87-an. 87, 88 udah boleh beli kayak. Dulu pertama kali beli Pentax, kemudian yang hitam putih itu kan. Belinya yang bekas. Beli di mana tuh? Iya. Ya di daerah Mangga Besar lah, Mangga Besar, Mangga 2 itu di sana itu. Kemudian jadi nggak beli yang baru ya? Nggak beli sampai beli yang bekas semua. Beli Mamiya itu yang model yang format 6x7, terus kemudian beli Vio yang formatnya gede banget. Tapi semua bekas semua. Kenapa? Ya sebenarnya mampu tapi kan? Ya nggak mungkin, nggak punya. Bukan mampu, nggak punya. Pas-pasan kan tadi 1,6 juta. 1,8 itu kan cuma sekali doang. Habis itu kan ya artinya juga itu kan perlu biaya untuk artisnya segala. Tapi ini artis itu tiap bulan sebulan sekali Om atau fotonya atau? Biasanya pas menjelang pas kenaikan. Semester. Iya, kenaikan kelas. Berarti setahun sekali dong? Iya, jarang-jarang. Tapi bisa rutin sih. Nggak selalu, kita selalu nyiapin, tapi yang paling ramai adalah menjelang ini.
Tapi Di hanya awal-awal. dibuat buku itu aja berarti. Buku sampai sempat kita membuat juga desain-desainnya juga, desain cover buku tulisnya juga kita sempat tangani. Nah, dari situ akhirnya apa? Tahun 90 itu saya berani mendirikan kan tadi 87 ya. Oke. Tahun 90 saya udah berani Bikin mendirikan PT. perusahaan PT. Hebat ya, pede banget ya. Itu baru belum lulus setahun ya, setahun. Itu belum lulus kuliah. Belum ya. lulus. APP belum juga lulus. Berani gitu loh, karena saya yakin ternyata kayaknya lebih enak ya kalau kita punya PT sendiri ya, gitu. Oke. Jadi belum pernah merasakan kerja di perusahaan orang lain ya? Kalau kayak gitu dong? Belum. Pada waktu belum pernah. Iya. Jadi belum pernah. Jadi sampai sekarang pun, jadi pertama kali saya dapat gaji itu ketika sudah dosen, jadi ngajar. Setelah sampai ini belum. Itu nanti ya berarti pas sudah S1 ya? S3. Enggak pas yang dosen, pas lulus S3? S3. Ya sebelum itu udah S2 udah mulai ngajar. Oh, tapi masih itu aja ya. Nah, tadi saya tertarik dengan masuk APP marketing. Nah. Berarti kan latar belakangnya sebelum tadi Om Heri bilang pernah jadi sales juga. Sales. Sales apa? Sales buku. Buku ini juga. Buku ensiklopedia. Bukan begitu. Terus? Tapi waktu tahun 90-an laku tuh. Enggak. Tahun 94, 95 saya jualan buku tadi itu, buku tulis juga akhirnya. Oh, akhirnya udah fotografir terus langsung dijual. Ikut jualan juga waktu itu. Jual udah di punya PT Jabodetabek atau ya Jabodetabek. Ya. Bawa sendiri? Iya, bawa sendiri. Nah, ya pokoknya ke toko-toko buku. Ke toko-toko buku. Jadi minta langsung dari sidunya. Kita bantu untuk jualan. Bukan hanya jualan itu sih. Kalau itu panjang sih ceritanya. Begitu Ya, ceritain Om, karena kan biar tahu jiwa marketingnya dari sini. Marketing. Nah, kemudian sebelum itu kan udah berani beli itu kamera, terus berani beli Vespa waktu itu. Ya. Vespa, mantap. Terus kemudian jadi kuliah udah naik Vespa. Baru Vespa. Udah kaya lah. udah kuliah naik Vespa udah kaya lah. Sebelum lulus pun udah berani beli mobil udah. Sebelum lulus. Beli mobil angkot. Oke. Ya dulu angkot mobil apa tuh mobil yang yang belakangnya itu terpal gitu loh. Oke. Itu beli mobil itu untuk apa? Untuk bawa barang. Bawa barang. Itu bawa barang itu tapi untuk apa biasanya? Kalau pas kuliah selesai saya ngamen. Ngamen gimana ceritanya? Nyopir. Ngomplet ya. Jadi kalau pas malam, kalau pas nggak kuliah saya nyopir. Itu sering tuh. Jurusan apa itu jadi? Dari Pondok Gede sampai Cilitan. Kemudian Cilitan sampai Pasar Minggu. Kadang Pasar Minggu sampai Depok. Oh, angkotnya nggak ada nggak ada ini orang plat hitam. Maka begitu itu malam kan. Begitu pulang itu sampai di daerah Dewi Sartika ditangkap polisi. Wah, habis uangnya langsung. Punya SIM tapi punya SIM. Tapi kan plat hitam nggak boleh sebenarnya. Itu udah semester itu sekitar tahun 89-an ya. Tingkat 3 udah tingkat 3. Nah. Itu banyak tuh, berarti tidurnya berapa jam itu ya? Kuliah dulu sampai sore berarti kan? Sampai sore. Sore malamnya omelet. Ngompreng. Biasa banget. Ngompreng. Sampai berapa lama tuh ompreng? Itu hampir setahun ya. Abis itu mungkin disewain akhirnya. Bapak yang ngompreng bukan saya. Disewain. Dapat juga gitu lah. Lebih cerdas lagi nih teman-teman. Disewain. Nggak ngompreng sendiri akhirnya kan. Dapat uang tapi kita nggak capek. Terus dia itu kan udah disewain, berarti ada aktivitas lain yang membuat. Iya tetap kan fotografer. Jadi satu-satunya andalan dari fotografer aja. Iya, betul-betul fotografer aja. Fotografer artis, produk. Nah itu mulai banyak tuh produk tuh, salah satunya pertama tuh Hanamasa. Kemudian ada produk namanya Kobe. Saya baru tahu Hanamasa itu bukannya Hanamasa itu produk di lokal juga, bukannya? Itu produk luar. Bukan tapi Erick Thohir. Saya nggak tahu, tapi intinya ada yang pertama kali dari luar kan. Okay. Jadi yang pertama kali bikin foto menu, saya bawa untuk menu foto-fotonya. Okay. Itu setelah di APP belajar marketing, apa yang didapetin? Gila ini keren banget nih jurusannya, apa ilmunya benar-benar bisa
diaplikasikan atau gimana bisa sharing? Iya, intinya kita itu harus senantiasa Padahal dari dokter loh, dulunya ingin dokter gitu. Intinya apa? Kita harus mampu menjual diri kita. Tapi tanda kutip yang positif ya, bukan menjual tapi bohongin orang nggak boleh. Jadi harus menjual diri. Kemanapun kita harus berani jual diri, bahwa oke. Nah oleh karena itu kita harus punya self trust bahwa kita itu memang punya kemampuan. Jadi kalau misalnya kita menjual tapi kita nggak punya kemampuan ya kita harus buat kemampuan dulu baru bisa jualan. Dari kuliah udah berpikir seperti itu? Iya, kita harus punya. Jadi kita menjual itu nggak boleh bohong gitu loh. Menjual tuh kita menjual tuh betul-betul kita ada mampu. Yang kita jual tuh betul-betul menguntungkan yang membeli. Kira-kira itu. Ya belajar itulah, belajar jualan-jualan. Dan memang masalahnya apa? Masyarakat orang itu tidak senang dengan profesi jualan. Itu profesi yang sangat orang menjual itu paling ini kan, paling dinyek-nyek kan itu. Padahal sementara kalau itu lagi dapat itu dari situ, kalau dapat itu lumayan. Termasuk waktu saya jadi salesman buku itu pun sempat dapat hadiah jam tangan. Karena prestasi bonusnya lumayan kayak gitu ternyata itu. Jadi orang jualan itu sangat dibutuhkan sangat perusahaan. Kan bikin perusahaan, kemudian kan bikin perusahaan tuh sebelum lulus ya. Nah, itu perusahaan bergerak bidang apa tuh? Advertising. Langsung advertising. Advertising memang. Nah, ya pokok proyek pertama yang dikerjain apa tuh? Tadi tuh beberapa Anamasa udah masuk PT itu. Salah satu udah PT itu. Anamasa, kemudian buku itu, terus kemudian ada lagi Kobe. Oh, buku langsung diresmikan berarti. Jadi atas nama PT langsung gitu loh. Enggak PT ini lagi, enggak pribadi lagi gitu loh. Jadi atas nama PT, kemudian ini juga tapi jadi fotografer tapi nagenya pakai itu. Tadi apa? Kemudian ada perusahaan apa? Kobe itu tepung. Iya. Itu di Balaraja kan kalau sekarang. Sekarang di situ. Dulu enggak di daerah ini apa itu Pondok Labu. Oke. Kobe itu yang bikin yang pedas-pedas sekarang. Sekarang iya. Kalau dulu tepung dulu. Awal dari tepung. Apa tuh? Foto juga? Fotonya. Itu fotonya, brosurnya, packagingnya pun bahkan kita yang buat yang desain. Iya, desainnya. Kobe pertama ke bikin kayak gitu juga ke Om Heri atau sebelumnya dia udah pernah? Udah pernah, tapi foto-fotonya seringnya saya yang foto. Hampir produk-produknya, kemudian packagingnya itu kami punya foto. Sampai kapan tuh? Sampai lama ya, tahun 2000-an masih. Karena yang saya tahu Om Heri itu kliennya biasanya langgang gitu. Lumayan lama. 2000 masih di sini berarti belum pindah ke Kobe-nya, tempatnya belum pindah berarti. Udah pindah, sempat pindah ke sana juga. Sempat pindah ke Tangerang pun. Itu sudah masih pakai kami juga fotonya. Foto selalu kami juga. Sempat kami nangan iklannya juga. Iklannya Kobe. Dari mulai udah bersahabat lah ya. Dari mulai foto, akhirnya placement iklannya pun kami yang lumayan banyak itu untuk ini Gario dulu. Itu placementnya kami yang nanganin. Luar biasa. Nah, kan udah punya klien tuh. Kuliah S1-nya tahun berapa tuh? S1-nya itu di swasta karena nyari murah, itu selesai tahun 96. Tahun 96. 2 tahun? Dulu kuliah kan agak ini, kebetulan kan masih harus pakai ujian negara. Itu lama itu model begitu. Ribet minta ampun dulu itu. Kalau swasta ribet banget dulu ya. Jadi benar-benar itu. Orang lupa pas zaman dulu tuh ada lokal, ada ujian negara. Enggak gampang itu, harus ujian negara terus, jadi agak lama. 96 selesai. Langsung lanjut ke S2. Oh, langsung? Nggak istirahat dulu? Nggak itu, langsung S2. Itu cari yang murah lagi. Di swasta lagi. Baru S3-nya di IPB. Nggak apa-apa, sebutin aja Om. Itu di IPBI dulu. Kalau S1 di mana? S1-nya Sekolah Tinggi Manajemen Industri. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Industri. Kemudian itu jurusan apa? Jurusannya tetap di industri, manajemen industri. Manajemen industri. Manajemen industri. Padahal kemarin baru APP tapi marketing kan. Ini manajemen industrinya. Agak ribet. agak ngitung gitu. Terus kemudian S2-nya itu ke IPWI. Oh, itu yang melatar IPW ini ya. Oke. Institut Pengembangan Wira Swasta Indonesia. Itu makanya bisa ngajar di situ. Sekarang ngajar di situ. S2-nya ngambil? Ngambil marketing juga. Nah, saya ngambil sempat 2 karena apa? Dulu 2. Tahun 2096 98 itu dolar kan masih murah.
dulu ada afiliasi dengan dengan Filipina. Jadi ada kampus namanya itu? San Beda College. Jadi semua dosennya dari Filipina itu datang ke Indonesia belajar. Jadi saya ikut kuliah juga itu. Jadi ngambil MBA-nya. Jadi sempat dua. Sempat dua di situ. Lalu lanjutnya S3-nya di Jeddah berapa lama? 98, kemudian tahun 2000. 2 tahun 3 tahun berarti? Karena pengen ngejar. 2000 itu udah masuk di IPB. 2000. Nah, tapi kembali lagi itu cari juga yang paling murah gitu. Paling murah apa? IPB gitu, S3 itu. Yang lain-lain udah ratusan juta pada waktu itu kan. IPB termasuk murah? Murah. Saya ngambil reguler tiap hari ya? Iya, tiap pagi, seminggu bisa 3-4 kali tiap pagi gitu loh. Itu berenang siang? Awalnya tahun pertama berenang siang, tahun kedua langsung pindah ke Dermaga. Berarti awal pertama S3 Dermaga langsung dapat? Angkatan Mary berarti? Iya. Pindahnya. Di jurusan saya itu S3 langsung dari sana. apa tuh? Perencanaan pembangunan wilayah dan perdesaan. Itu nggak ada hubungannya dengan iklan sama sekali ya. Pak Bayu Krisnamurti ya? Itu adalah Pak Afendi Anwar. Ada Hermanto Siregar. Pak Hermanto ya. Pak Hermanto Siregar. Mes tuh dia aktif di masyarakat ekonomi syariah. Sekarang kalau Pak Hermanto sekarang rektornya ini kan Perbanas. Oh iya. Berapa tahun yang lalu itu pembimbing saya itu. Itu Pak Hermanto ya. Ada saya Pak pernah Fauzi, beberapa kali Prof ketemu. Fauzi, pada profesor semua mereka. Oke. Salam nanti suatu saat nanti saya ingin ketemu Pak Hermanto Siregar juga. Dulu masih salah satu warek juga waktu iya, dulu wakil rektor. Iya. Dia pembimbing saya. Luar biasa. Terus ngambil tapi ada nyambung sama komunikasi kalau nggak salah di situ pembangunan. Dia? Enggak. Itu ada? betul-betul perencanaan wilayah. Oke. Ya gimana mau wilayah? Kenapa ngambil itu? Dan perdesaan. Nah, dulu bukan yang ada komunikasi bukan, kan? tahun 2000 itu kan lagi rame-ramenya otonomi daerah. Awal. Awal kan. Iya, 2000 kan mulai dibuka-buka itu kan. Iya. Mulai pengen itu deh. Ya, pas kayaknya sih mikirnya ke sana gitu loh. Mantap ya. Jadi merencanakan ke sana. Tapi sambil kuliah, kerja masih jalan tuh. Iya. Kantor tuh. Kantor jalan, kuliah, saya nggak sebutin, salah satu profesor saya ngomong gitu, kalau ada orang ngambil S3 sambil kerja, itu Superman. Iya. Dan Superman is dead. Tapi ya dia itu bandnya Bali, padahal belum ada Superman itu. Padahal saya kerja juga gitu loh, padahal cari duit juga gitu loh, alhamdulillah gitu loh. Itu bolak-balik berarti pulang? Iya. Dan lumayan jauh itu, 90 kilo kurang lebih kalau dulu udah tinggal di sini atau enggak dari sini kan, dari acuannya bukan dari sini, dari kantor saya kan. Kebayoran lumayan bukan lumayan karena nggak kebayang bisa dibayangkan nggak seperti apa. Itu perjuangan banget tuh waktu S3 itu, tapi alhamdulillah semua bisa beres. Hikmahnya apa kenapa sih harus ngejar sampai S3 gitu, padahal kan dulu udah sampai S2 juga udah enak lah gitu. Ya, gini, ketika S2 penyemangat buat anak-anak sekarang levelnya kan dari D3 sama dengan saya juga dari D3 gitu. Kan nggak banyak orang yang mau lanjut gitu, udah cukup lah segini. Ketika lulus S2 itu saya mulai ditawari banyak ngajar, ngasih training. S2 saya lulus satu. Nah, salah satunya saya dulu memberikan training tentang kewirausahaan di Telkom di Free 2. Tahun berapa itu? Tahun 98, 99 ada. Itu awal berarti ya? Awal-awal itu. Kewirausahaan tuh ya? Ternyata lumayan ya duitnya. 98 udah jadi trainer berarti ya? Trainer, 98, 99 udah jadi trainer. Nah, perjuangan hidup itu harus diimbangi dengan kualitas diri. Nah, saya nggak cukup dengan itu, harus saya imbangin ini. Akhirnya apa? Akhirnya dari situlah saya harus kuliah lagi. Nggak cukup dengan S2, harus tambah lagi, belajar lagi. Karena intinya kita harus, kapanpun kita harus belajar. Ini kalimat ini saya sering baca nih di buku yang mana tuh Amer itu? Ada 2 buku yang Amer ini, yang satu tentang seni mengkomunikasikan diri, menjual diri. Satu lagi yang manusia sempurna itu. Itu adalah The Risk to Balance Your Life. Hidup itu harus balance. Yang kalimat tadi dari mana? Saya udah 5 loh saya. Oh, udah 5 buku. 3 lagi saya belum dapat. Itu udah 5 buku sekarang. 5 buku itu pas lagi
Sekarang berarti ya? Itu saya setelah S3. Oh, setelah S3. Jadi yang lebih produktif setelah S3. Setelah S3 itu sebenarnya di perencanaan wilayah dan perdesaan itu ada 4 utama moda pembangunan bangsa. Oh. Satu, kita harus membangun itu dengan natural capital, sumber daya alam. Yang kedua adalah physical capital, infrastruktur dan sebagainya. Mesin-mesin itu namanya physical capital. Yang ketiga adalah disebut dengan human capital. Manusianya harus dibangun. Dan yang keempat adalah social capital. Bagaimana orang-orang itu berkolaborasi menjadi sumber daya sosial yang luar biasa. Nah, saya fokusnya yang ketiga itu, human capital itu. Nah, saya pengen membangun bangsa itu bagaimana dengan membangun human capitalnya tadi itu. Makanya saya mulai banyak nulis buku. Kemudian itu karena itu sebenarnya. Mantap. Itu agak berat sih, tapi nanti kita bahas lagi lah gitu. Nah,